Yayat Supriyatna, analis tata kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti menilai besaran anggaran pembangunan rumah dinas Menteri di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, cukup masuk akal. Sebelumnya, Lazarus Ketua Komisi 5 DPR RI mengatakan bahwa harga rumah Menteri di IKN terlalu mahal, sekitar 14,4 miliar rupiah per unit. Angka itu masih terlalu besar karena biaya pembangunannya sudah gratis tanah. Pihaknya meminta pemerintah menghitung ulang kalau anggaran itu masuk APBN. Berbeda jika masuk investasi, DPR tidak mempermasalahkan. Lebih lanjut, Yayat menyebut rumah menteri dibangun untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga, negara telah memperhitungkan penggunaan material dengan kualitas terbaik. Kalau bahannya sederhana, pembiayaan perawatannya akan mahal. Selain itu, kondisi tanah di Nusantara yang berupa perbukitan juga membutuhkan biaya lebih besar. Menurut Yayat, IKN Nusantara sebenarnya laboratorium bagi perencana, arsitek, dan sipil untuk menemukan inovasi. Konsep dan desain rumah para menteri diperkirakan juga lebih baik dari rumah menteri yang ada sekarang. Lahan di Nusantara lebih luas dan ditata dalam klaster yang dekat dengan perkantoran, tidak perlu berjalan terlalu jauh. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPera, menggelontorkan anggaran 78,84 miliar rupiah untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN. Iwan Suprijanto Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR pada Rabu 25 Januari 2023 lalu menyampaikan, total pembangunan 36 rumah tapak menteri di IKN, pagunya 519 miliar rupiah. Pembangunan itu paket multi-ars kontrak 2022 sampai dengan 2024 di mana 78,84 miliar sudah terrealisasi sebagai uang muka diambil dari alokasi anggaran 2022. Tahun ini Ditjen Perumahan Kementerian PUPera akan mengalokasikan 337 miliar rupiah untuk rumah tapak menteri di IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur disebut sudah mencapai 14%. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga. Danis juga mengemukakan bahwa pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia tersebut sudah berjalan sesuai trek. Danis melanjutkan, pada semester 2 di 2024, sudah ditargetkan bakal ada upacara 17 Agustus di IKN. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga mengatakan 16.000 pekerja akan diterjunkan menggarap IKN pada Februari-Maret mendatang. Rencananya, 16.000 pekerja tersebut akan mengerjakan kantor presiden dan wakil presiden, kantor menteri, jalan tol, jalan logistik yang desainnya sudah ditandatangani pada Desember 2022. Basuki mengatakan, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai penting, karena nantinya akan jadi modal Presiden Joko Widodo mengundang investor berkunjung.